Shalom, salam damai di dalam Kristus. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu mengalami damai Kristus di saat melayani Dia. Saudara, sebagian orang berpikir kedamaian hanya dapat diperoleh apabila kita dalam situasi tenang, tidak ada tekanan, atau bahkan saat kita menyendiri di tempat yang sepi. Memang situasi yang tenang dan sepi dapat menolong kita lebih memusatkan pikiran kita kepada hal tertentu sehingga kita bisa lebih fokus. Tapi itu bukan jaminan bahwa dalam kondisi tenang kita pasti mendapat kedamaian. Tidak sedikit orang sekalipun punya kesempatan menyendiri di tempat yang tenang, ya, hidup menyendiri, tidak ada gangguan dari luar, tapi hatinya tetap tidak memiliki ketenangan, tidak memiliki damai. Mengapa, saudara? Karena orang tersebut tidak memiliki dasar untuk merasakan damai itu sendiri. Di dalam hatinya tidak ada kedamaian. Mengapa? Karena ia tidak datang pada sumber yang tepat untuk mendapat kedamaian, yaitu pada Kristus sendiri. Sebaliknya, seseorang mungkin sedang menghadapi tekanan, bahkan ancaman dalam hidupnya. Tapi pada saat demikian, ia bisa tetap memiliki kedamaian dalam hatinya. Contoh yang jelas kita lihat dalam Alkitab, apa yang dialami oleh para rasul di dalam Kisah Rasul pasal 5. Di sana dikatakan ketika Rasul Petrus bersama dengan rasul-rasul lainnya ditangkap oleh para pemimpin Yahudi, karena mereka bersaksi tentang Kristus, mereka dianiaya dan diancam. Tapi firman Tuhan mencatat bahwa para rasul menghadapi semua itu dengan sukacita. Mereka bersukacita karena telah dianggap layak menderita karena nama Tuhan. Nah, saudara, apa rahasia sukacita dan kedamaian yang dirasakan dan dialami oleh para rasul dalam kondisi yang terancam demikian? Karena para rasul memiliki pemahaman yang benar tentang tujuan hidup mereka. Mereka sadar bahwa mereka dipanggil Tuhan untuk hidup melayani Tuhan, untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Sekalipun ada ancaman, ada penindasan, tapi mereka tidak tawar hati. Sebaliknya, mereka melihat kesulitan itu, tantangan itu sebagai bagian dari panggilan mereka untuk melayani Tuhan, sebagai harga yang sudah seharusnya dibayar di dalam melayani Tuhan. Karena itu mereka tetap bersukacita dan mengalami kedamaian itu. Justru karena mereka dianggap layak menderita saat mereka melayani Tuhan, mereka bersukacita dan mengalami kedamaian itu. Jadi para rasul merasakan kedamaian itu bukan karena keadaan yang tenang dan baik dan sepi, tapi karena mereka memiliki pemahaman yang benar tentang tujuan hidup mereka. Bahwa sebagai pengikut Kristus, mereka dipanggil untuk hidup melayani Tuhan, bukan untuk dilayani, bukan untuk dipuaskan keinginan dan kepentingan pribadinya, tapi sebaliknya untuk menyenangkan hati Tuhan yang mereka layani. Di dalam sikap hati yang demikianlah mereka memiliki damai Kristus yang melampaui keadaan apapun. Saudara, bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Sudahkah kita memiliki pemahaman yang sama, tujuan yang sama dengan apa yang dimiliki oleh para rasul tentang tujuan hidup ini? Bahwa sebagai pengikut Kristus, yaitu orang-orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, kita juga dipanggil untuk hidup melayani Tuhan, bukan untuk dilayani. Seperti yang Tuhan Yesus sendiri katakan, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian juga kita sebagai murid Kristus dipanggil untuk mengikuti teladan Tuhan, bahwa kita hidup dan dipanggil untuk melayani Tuhan, bukan untuk dilayani. Memang di saat kita melayani Tuhan, keadaan tidak selalu baik dan tenang. Kadang ada tantangan, kesulitan, seperti yang dialami para rasul. Ada harga yang harus dibayar. Tapi kita ingat bahwa Kristus sudah membayar harga yang termahal untuk kita, untuk menebus kita, yaitu dengan hidupnya, nyawanya sendiri. Karena itu kita pun juga mau melayani Dia dengan hati yang bersyukur. Dan sesungguhnya di saat kita hidup di dalam rencana Tuhan itulah, ketika kita hidup dalam panggilan kita untuk melayani Dialah, maka damai Kristus itu akan terus hadir dalam hidup kita, dalam hati kita. Damai Kristus itu akan tetap berkuasa di dalam hati kita saat kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan dan hidup melayani Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.